Kok dua ini sekarang? Oh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian dan para akhwat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik serta kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia ini, insyaallah dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amalan-amalan saleh kita, terutama di bulan Ramadan, dan juga mengampuni dosa-dosa kita semuanya, serta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan pertemuan bulan Ramadan di tahun yang akan datang itu lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ayatul ahwat wal ummahat azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita pembahasan tauhid yang diambilkan dari kitab I'anatul Mustafid bi Syarh Kitabit Tauhid, yaitu penjelasan dari atau syarah dari Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Yang mana kita sudah memasuki al-babus tsalitsu, bab yang ketiga dari pembahasan Kitabut Tauhid, yaitu babu man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisabi, yaitu bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, mengamalkan konsekuensi dari kalimat tauhid, niscaya dia akan masuk surga tanpa dihisab. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala membawakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitatan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, qudwah ya, umat-umat setelahnya ya, qudwah bagi kaumnya dan umat-umat setelahnya ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pemimpin yang dapat dijadikan panutan, lagi taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang lurus, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian ini sudah dibahas
ya. Kemudian juga dalil yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak menyekutukan Rabb-nya. Ya, di antara sifat orang-orang yang beriman yaitu mereka tidak menyekutukan Rabb-nya. Kemudian dalil yang ketiga, Syekh Muhammad At-Tamimi ya, rahimahullah taala membawakan hadis, ya, membawakan hadis yang berkaitan dengan bab yang ketiga ini, ya, yaitu qala, beliau berkata, wa an Husain bin Abdurrahman rahimahullah taala, dari Husain ibnu Abdurrahman, itu seorang tabi'in, qala kuntu inda Sa'id bin Jubair, ya, kata beliau, saya pernah berada di sisi Sa'id ibnu Jubair, ini juga seorang tabi'in, ulamanya tabi'in. Faqala, kemudian beliau berkata, yaitu apa, Sa'id ibnu Jubair, ayyukum ra'al kawkab alladhi anqadhal barihata, siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Siapakah di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu ana, maka tabi'in ini yang meriwayatkan Husain bin Abdurrahman itu berkata, saya. Summa qultu, kemudian saya melanjutkan, ama ini lam akun fi sholatin, ya, ketahuilah bahwasanya saya pada waktu malam atau semalam itu tidak dalam keadaan sholat. Ini ingin meluruskan, ya, khawatir apa, ya, bangun malam untuk sholat. Padahal tidak semuanya orang yang bangun malam itu mengerjakan sholat. Nah, ini untuk meluruskan sehingga orang-orang tidak memuji sesuatu yang tidak ia kerjakan. Walakinni ludiktu, akan tetapi tadi malam saya itu sedang tersengat kalajengking. Ya, saya sedang tersengat kalajengking. Qala fama sana'ta, kemudian ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa yang kau lakukan? Ya, apa yang kau lakukan tadi malam? Qultu, maka aku berkata, irtaqaitu, saya meminta untuk diruqyah. Ya, saya meminta untuk diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalika. Ya, kemudian Sa'id bertanya lagi, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Ya, apa pijakanmu melakukan hal tersebut, yaitu apa, meminta untuk diruqyah, ya, meminta penjelasan, apa dalilnya, apa pijakannya. Qultu hadisun haddatsanahu Sya'bi, maka Husain ini menjawab bahwasanya apa yang dilakukan itu berdasarkan dalil, ada pijakannya, ada dalilnya, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, yang diceritakan oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, kemudian ditanya Sa'id bin Jubair ini bertanya lagi karena beliau seorang ulama, ya, ulamanya lah tabi'in, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini ditanya lagi, apa yang beliau ceritakan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin Husaybi, ya, telah menceritakan Buraidah ibn Husayb, seorang sahabat yang mulia. Jadi dari Sya'bi, dari Buraidah ibn Husayb, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin au hummatin, ya, tidak ada ruqyah, maksudnya ya tidak ada manfaat, ya, ketika diruqyah kecuali tatkala terkena ain atau terkena sengatan racun
atau racun dari hewan. Ya. Jadi ruqyah tidak bermanfaat kecuali apa? Tidak memberikan manfaat kecuali bagi orang yang terkena ain dan terkena sengatan hewan. Nah ini. Qala, kemudian Sa'id Ibnu Jubair berkata lagi menjelaskan, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh bagus, sungguh baik orang yang beramal sesuatu berdasarkan dalil. Ya, sungguh ya sangat baik orang yang mengamalkan sesuatu terhadap apa yang ia dengar. Ya, yaitu berupa apa? Dalil, berupa hadis. Ya, nah ini dipuji. Ya, apa yang dilakukan Husain sudah benar. Apa yang dilakukan Husain sudah benar. Oleh karena itu beliau memuji. Ya. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin, akan tetapi atau hanya saja Ibnu Abbas telah menceritakan kepada kami, meriwayatkan hadis kepada kami. Qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umamu. Beliau bersabda, ya, pernah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumnya. Ya, umat-umat sebelumnya. Ya, ada yang menjelaskan bahwasanya ini tatkala peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, yaitu tatkala beliau berada di atas langit. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu. Ya. Dan aku melihat seorang nabi, jadi ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang nabi bersama kaumnya. Ar-rahtu itu bilangan antara 3 sampai 9. Intinya apa? Di bawah 10. Jadi seorang nabi pengikutnya hanya di bawah 10. Ya, tidak sampai 10, sangat sedikit. Wan nabiyyar rajulu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulan. Kemudian beliau juga ditampakkan apa? Seorang nabi pengikutnya hanya 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan beliau juga ditampakkan seorang nabi ya yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini merupakan apa? Motivasi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi umatnya tatkala berdakwah, mendakwahkan ilallah, mendakwakan kebenaran, ya, patokannya bukan apa? Banyaknya kelompok atau banyaknya jamaah. Idrufi ali sawadun azimun. Kemudian tiba-tiba apa? Ditampakkan kepadaku sekumpulan orang yang sangat banyak. Ini bahasanya sawat itu hitam. Ya. Nah, saking banyaknya kelihatan hitamnya. Sekumpulan orang yang sangat besar, yang sangat banyak. Fadhanantu annahum ummati. Kata beliau, dan saya mengira bahwasanya mereka adalah umatku. Faqilali, kemudian ada yang menjelaskan kepadaku, ya, malaikat menjelaskan kepadaku, malaikat Jibril. Hada Musa wa qaumuhu. Ini adalah Nabi Musa dan kaumnya, ya. Itu menunjukkan kaumnya atau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam itu juga sangat banyak. Fanadartu fa idza sawadun adimun. Ya. Kemudian apa? Aku melihat ada sekumpulan manusia dalam jumlah yang lebih besar lagi dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat lain disebutkan apa? Walakin dur ilal ufuq. Akan Nabi lihatlah kepada ufuk itu. Ya, kemudian apa? Nabi apa? Melihat ternyata di sana ada sekumpulan manusia yang jumlahnya jauh lebih besar. Faqilali, maka dijelaskan kepadaku, hadihi ummatu. Ini adalah umatmu. Ini adalah umatmu.
wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Ya, umatmu bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi masuk surga tanpa hisab wala adab, tanpa dihisab. Hisab itu sesuatu yang memberatkan. Ya, coba bayangkan kita dihisab mulai kita balik, ya, sampai nanti meninggal dunia. Orang yang hidup 70 tahun, ya, itu dihisab semuanya. Ya, ini sesuatu yang berat, ya, karena antri dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia yang terakhir pada yaumul kiamat. Nah, ini diberi keistimewaan apa? Masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, tanpa mampir ke dalam api neraka. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Fa hadan nasu fi ulaika. Kemudian para sahabat itu apa? Membicarakan tentang siapa mereka. Siapa yang termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wala adab. Karena ini sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang dicita-citakan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini kita terkadang di dunia aja mendapatkan musibah itu sudah memberatkan. Mendapatkan ujian, cobaan di dunia ini sudah memberatkan. Baik itu ujian pada diri kita sendiri maupun ujian yang menimpa suatu kaum, gempa bumi misalkan, banjir, ya, belum musibah-musibah yang menimpa diri kita, ini sudah memberatkan. Di yaumul kiamat kelak nanti itu lebih berat dari apa yang kita rasakan di dunia ini. Ya, oleh karena itu, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka berbondong-bondong, ya, menemui para nabi dalam rangka apa? Meminta syafaat melalui mereka, agar mereka meminta kepada Allah syafaatnya agar dipercepat hisabnya, agar dipermudah. Ya, bayangkan, ya, terus terang saya juga seperti itu, ya. Kita antri membeli makanan atau antri, ya, dalam mengambil sesuatu itu juga sudah melelahkan, apalagi antrinya berdiri. Ya, kalau antri kasih tempat duduk, kasih AC masih mending. Ya, itu pun kadang kita, ya, enggak omes, ya, enggak sabar. Ya. Nah, ini antrinya mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yaumul kiamat. Ya, manusia yang hidup pada zaman sekarang aja itu sudah triliunan. Bagaimana kalau dikumpulkan dalam satu tempat di padang mahsyar? Ya, ini sangat memberatkan. Oleh karena itu, para sahabat ini kepingin tahu siapa sih? Ya, siapa tahu saya bisa mengamalkan, ya, bisa termasuk ciri-ciri orang yang disebutkan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Seharusnya itu yang kita harus bersemangat, mencari orang-orang yang istimewa agar kita termasuk di dalamnya. Itu yang kita pelajari. Ya, belum kita sudah pesimis. Ya, padahal sebetulnya, ya, apa? Syarat-syaratnya itu dimudahkan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma karena kita mengikuti hawa nafsu, karena kita terlena dengan gemerlapnya dunia, sehingga kita tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Waliyadzubillah. Ya, faqala ba'dhum. Ini merupakan apa? Semangatnya para sahabat untuk mencari kebaikan agar terdepan di dalam masalah akhiratnya. Sama dengan kita zaman sekarang ini. Kita berlomba-lomba untuk apa? Mencari dunia, mencari kenikmatan dunia. Ya, seandainya kita lebih semangat lagi atau minimal disamakan, ya, niscaya itu akan membuat kita beruntung. Ya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Nah, ini. Jadi mengejar akhirat seperti mengejar dunia, atau mungkin kalau bisa lebih dari itu. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Carilah apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepada engkau berupa negeri akhirat. Allah perintahkan untuk mengejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tapi jangan lupakan bagian dari kamu, yaitu berupa dunia. Karena kita hidup di dunia, kita beribadah. Untuk menegakkan ibadah harus makan dan minum. Kita harus mengambil bagian kita secukupnya dari dunia ini. Ini menunjukkan bahwasanya dunia akhirat itu apa? Tidak boleh seimbang. Tapi yang harus dikejar adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Allah pakai fi'il amr. Carilah apa-apa yang telah Allah anugerahkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berubah negeri akhirat. Tapi jangan lupakan bagian dari kamu. Nah, ini tidak pakai perintah, tapi Allah mengingatkan. Jangan lupa bagian dari kamu, yaitu berupa dunia. Karena kita hidup di dunia, butuh makan dan minum untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam rangka mencari dunia, dalam rangka mencari nafkah, maka niatkan dalam rangka untuk menegakkan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepadanya, untuk beramal soleh. Niatkan seperti itu sehingga apa? Kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'duhum, sebagai sahabat ada yang berkata, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin mereka yang termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wala azab adalah orang yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qala ba'duhum, sebagai mereka ada yang berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil islami wa lam yusyriku billahi syai'an. Ya, kalau yang pertama nanti yang menemani Rasulullah sehingga apa? Umat setelahnya apa? Tidak memiliki kesempatan dan peluang. Ya, akhirnya ada yang berkata lagi, ya bisa jadi mereka yang termasuk di dalamnya yaitu orang-orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Karena para sahabat merasa apa? Mereka semuanya kebanyakan awalnya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakaru asya. Ya, mereka semuanya mengemukakan pendapat mereka. Ya. Masih menduga-duga. Kemudian fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Ya. Kemudian apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Sehingga apa? Para sahabat mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya, para sahabat membicarakan siapa sih? Mempertanyakan siapa sih yang termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab wala azab? Ya. Dalam riwayat lain disebutkan apa? Faqala mal ladzi takhuduna fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, apa yang telah kalian bincangkan? Apa yang telah kalian bicarakan? Ya, sehingga kemudian para sahabat menceritakan, yaitu membahas siapa yang termasuk di dalamnya. Apa ciri-cirinya? Apa syarat-syaratnya? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, humul ladina la yastarquna. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Ini di antaranya. Orang-orang yang meminta untuk tidak diruqyah. La yastarqun, istaf'ala, meminta. Ya, ghafara mengampuni, istaghfara meminta ampun. Raqa ya, yarqi itu meruqyah. Tapi istarqa yastarqi meminta untuk diruqyah. Yaitu diantaranya mereka salah satunya orang-orang yang tidak apa? Meminta untuk diruqyah. Oleh karena itu hendaklah apa? Membiasakan diri untuk meruqyah diri sendiri. Kalau meruqyah diri sendiri nggak masalah. Ya. Ini. Wala yaktawuna. Yang kedua, tidak berobat dengan pengobatan kai.
Kai itu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di kulit, terutama di tempat yang luka. Ya, nyes. Itu. Nah, ini ya para ulama ya. Dua hal ini ya, para ulama menjelaskan bahwasanya dua hal ini pengobatan, termasuk pengobatan tapi tidak diharamkan. Ada yang berpendapat makruh. Ya. La yasar pun tidak minta untuk diru'yah. Ya, orang yang meminta diru'yah boleh. Ya, apalagi kalau memang membutuhkan bantuan orang lain untuk diru'yah, tatkala kesurupan misalkan. Bahkan sebagian ulama ya berpendapat tatkala orang itu kesurupan kemudian diru'yah oleh orang lain, itu masih ada peluang masuk ke dalam 70.000 orang yang masuk yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Kenapa? Karena hakikatnya dia tidak minta untuk diru'yah, karena kesurupan. Ya, ada yang berpendapat demikian. Ya, nah ini boleh. Apalagi kalau memang dibutuhkan. Ya, dia tidak mampu, dikuasai oleh jin, nggak mampu, butuh bantuan orang lain untuk diru'yah agar dia tidak terganggu, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lebih baik adalah apa? Melakukan ruqyah mandiri. Walayat tahun. Begitu pula apa dengan pengobatan kai, ini juga hukumnya tidak diharamkan. Ya, hukumnya sekali lagi tidak diharamkan, akan tapi sebagian ulama berpendapat makruh. Ya, makruh. Ya, pengobatan dengan pengobatan kai. Kemudian walayatatayyaruna. Yang ketiga yaitu tidak melakukan tatayyur. Ya, ini asal katanya dari toro yatiru, ya, terbang, burung. Ya, maksudnya apa? Zaman jahiliyah, zaman dahulu, zaman jahiliyah itu mereka sering melakukan, kebiasaan mereka melakukan tatayyur, yaitu tatkala melakukan safar, ya, tatkala mendengar burung gagak misalkan, maka dia tidak jadi pergi. Ya, kalau misalkan ada suara burung gagak tidak jadi pergi karena menganggap akan sial nanti dalam perjalanan. Ini nama tatayur. Tapi para ulama menjelaskan bahwasanya tatayur ini hukumnya haram. Ya, bahkan merupakan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirk. Tatayur itu merupakan kesyirikan. Dia kesyirikan. Ya, itu merupakan kesyirikan. Ya, sehingga sebagian orang salah paham dalam memahami hadis ini, menganggap tiga pengobatan ini diharamkan. Ya, yang benar wallahu a'lam bishawab, bahwasanya yang diharamkan hanyalah tatayur karena termasuk bentuk kesyirikan. Ya, nah ini tidak hanya sebatas masalah burung, masalah yang lain, pokoknya menganggap sial. Kalau tidak pakai gelang di tangan nanti akan sial. Kalau nanti ibu hamil tidak kasih peniti itu nanti sial. Ya, misalkan ari-ari kalau enggak dikurung, enggak kasih lampu nanti sakit, gampang sakit-sakitan. Kalau enggak ditaruh di sebelah kanan rumah nanti akan sial. Ini namanya termasuk tatayur. Muslim bukan burung, memang asalnya dari burung, kebiasaannya dari burung, menganggap sesuatu menjadi sial. Ya, dan sebetulnya kaidahnya mudah. Ya, kaidahnya mudah. Ya, apa perbedaan dengan pengobatan yang dibolehkan dan pengobatan atau menganggap menjadikan suatu sebab itu dibolehkan dan menjadi sebab itu terlarang? Kaidahnya apa? Kalau memang sebab itu bisa memberikan manfaat, ya, tatkala dilakukan, maka itu dibolehkan oleh syariat, baik dari sisi medis maupun dari sisi dalil. Ya, dari sisi medis maupun dari sisi dalil. Misalkan saya pernah ditanya, kalung atau kalung dari batu kan sekarang banyak dijual itu bisa menyembuhkan, ya, menyembuhkan ini dan itu misalkan. Itu pernah ditanya, kalung ajaib lah dijual di internet itu, ya, apa hukumnya Ustaz? Nah, kita tanya dulu, saya nggak tahu, ya, apakah benar batu tersebut bisa menyembuhkan, memberikan efek positif pada tubuh,
ya, sesuai dengan penelitian medis para ahlinya, ataukah ada dalilnya. Kalau dua-duanya nggak ada, berarti ini nggak boleh, ya. Bahkan termasuk apa? Tatayur atau batu giok, apa pengobatan giok ya, batu giok. Kalau memang bisa dibuktikan secara medis, secara kesehatan, secara penelitian, maka boleh. Atau mungkin ada dalil, memang nggak ada penelitian, nggak masuk akal, tapi ada dalil yang sahih, maka itu juga dibolehkan dalam syariat. Contohnya misalkan mengobati dengan meruqyah surat Al-Fatihah, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena ada dalil, karena berdasarkan dalil. Kalau diteliti nggak akan ketemu. Loh, apa manfaatnya dari meruqyah ini? Nggak ada, nggak bisa dibuktikan secara akal. Tapi karena ada dalil maka boleh dilakukan. Ya, ini sudah kita bahas pada pembahasan apa? Ada wadawa pada muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu pertanyaan dari seorang hamba yang mendapatkan musibah terus-menerus, ya, dia sudah berupaya untuk menanggulangi musibah tersebut, akan tapi tidak dapat dilakukan. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, dan beliau membawakan hadis apa? Seorang sahabat yang melakukan safar kemudian singgah di suatu kampung, ya, minta untuk dijamu pada kaum tersebut, pada kaum penduduk tersebut, tapi mereka enggan untuk menjamu. Ya, kemudian apa? Kemudian ketua kepala sukunya atau kepala sukunya itu tersengat kalajengking. Ya, diobati apapun tetap sakit, tidak bisa. Ya, kemudian mereka mendiskusi, bermusyawarah, coba ketemui orang musafir tersebut. Siapa tahu dia memiliki sesuatu untuk bisa mengobati apa? Ketua suku mereka. Kemudian mereka mendatangi para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Siapakah di antara kalian yang memiliki sesuatu untuk dijadikan pengobatan? Ya, ketua sukunya apa? Ya, kena sakit, apa disengat kalajengking. Ya, maka sahabat ini mengatakan, saya punya. Ya, apa itu? Saya akan meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Saya akan meruqyah. Ya. Tapi saya enggan, saya enggak mau. Karena kalian juga enggak mau menjamu kami. Ya. Kemudian dia mengatakan, saya mau meruqyah, mau mengobati ketua sukunya, kepala sukunya itu dengan syarat kalian memberikan upah kepadaku. Ya, memberikan upah, kemudian mereka sepakat, ya, kalau benar bisa menyembuhkan, maka dia diberikan sejumlah kambing. Ya, kemudian apa? Langsung bergegas menemui kepala suku, kemudian diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Bahkan di situ disebutkan apa? Kepala sukunya itu langsung berdiri, bisa berjalan, bisa berlari, ya, bisa berjalan, seakan-akan tidak pernah mengalami sakit sedikit pun, langsung sembuh seketika. Ya, lah ini dengan surat Al-Fatihah. Ya, kemudian para sahabat yang lain mengatakan, bagilah, ya, pemberian kambing tersebut kepada kami. Dia mengatakan, demi Allah, saya tidak akan membagi kepada kalian sebelum saya bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini tetap mau bertanya meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Ya, apakah yang dilakukannya itu benar ataukah tidak? Kemudian mereka pulang ke kota Madinah, menemui Nabi SAW, kemudian menceritakan apa yang dilakukan dan bertanya kepada Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW berkata kepada mereka, ya, siapa yang telah, ya, mengabarimu tentang surat Al-Fatihah tersebut? Ya, itu benar. Ya, kemudian apa? Nabi SAW meminta, maka bagilah kambing tersebut dan aku ikutkan dalam pembagian tersebut. Ya, Nabi SAW minta pembagian hadiah tersebut. Ya, ini kalau ada dalil boleh. Makanya apa? Patokannya, kaidahnya harus ada dua. Apakah hal tersebut bisa dibuktikan secara medis atau penelitian? Yang kedua, apakah ada dalilnya? Kalau nggak ada dua-duanya, maka hal itu terlarang, itu termasuk tatayur. Ya, menjadikan sebab sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun, baik secara penelitian maupun secara dalil. Ini kaidah yang harus diperhatikan. Kemudian kata beliau, wa ala rabbihim yatawakkalun.
Ya, mereka bertawakal kepada Rabb-nya. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang bertawakal menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Masuk surga tanpa hisab wala adab. Ya, wala yastarkun. Yaitu apa? Karena apa? Meminta diruqyah, khawatir nanti menisbatkan peruqyah ini bisa membantu saya, bisa menolong saya. Ya, padahal yang menyembuhkan siapa? Asy-Syafi'u Allah, Maha penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yaktawun. Yaktawun ini juga apa? Menyakiti. Ya, dia menyakiti. Ya, khawatir juga menyandarkan kepada pengobatan kain. Ini menyakiti, sehingga para ulama berpendapat ini dimakruhkan. Ya, karena di besi dipanaskan kemudian ditempel ke kulit, apa enggak sakit itu? Ya, coba setrika lah, setrika dipanasin, tempelkan kulit, ya sakit sekali itu. Kemudian yatatayarun, ini juga menyandarkan sesuatu sebab yang tidak memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hadis tersebut, faqama Ukasyah ibnu Muhsin. Sahabat Ukasah setelah mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri. Faqala, kemudian berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk bagian mereka. Termasuk apa? Di antara 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wala adab. Kemudian qala, Nabi SAW berkata kepada Ukasah, anta minhum, engkau termasuk mereka. Ya, Ukasah termasuk 70.000 orang masuk surga tanpa hisab wala adab. Allah Akbar. Ini merupakan ya kabar gembira untuk Ukasah. Ya, kemudian keistimewaan dari Ukasah radhiyallahu anhu ajmain. Tsumma qama rajulun akhar. Ya, setelah Ukasah ya meminta untuk didoakan, orang yang lainnya itu berdiri juga. Faqala, dan berkata, ud'ullaha yaj'alani minhum. Doakanlah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk bagian di antara mereka. Qala sabaqaka biya Ukasah. Lihat ya. Lihat jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang tersebut, orang yang kedua itu, engkau telah didahului Ukasah. Engkau telah didahului Ukasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan apa? Engkau bukan termasuk mereka. Saya juga enggak tahu kamu masuk neraka apa surga. Enggak, ini ada. Ya. Agar apa? Tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi memang dia bukan termasuk. Tapi agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata dengan sebuah kalimat yang tidak menyinggung dia. Ya, engkau telah didahului oleh Ukasah. Yang kedua, para ulama menjelaskan bisa jadi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqaka biha Ukasah agar orang lain tidak berbondong-bondong meminta untuk didoakan. Ya. Loh, coba kalau ini dilayani, nanti akan muncul orang ketiga. Kalau dilayani, semuanya muncul, ya Allah. Ya, wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku termasuk di bagian dari mereka. Ya. Baik. Ini hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, yaitu yang berkaitan dengan bab yang ketiga. Ya, barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab wala adab. Tapi ibu-ibu sekalian yang semoga dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sampaikan penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala tentang hadis yang mulia tersebut. Ya. Syekh Shalih hafizallahu taala berkata, saqa Syekhu rahimahullahu taala hadzal hadis. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam fi babi man haqqaqa tauhidah, yaitu bab barang siapa merealisasikan tauhid. Ba'da an dzakara al-ayati sabiqah, setelah menyebutkan dua ayat.
Ya, dua ayat yang dijadikan dalil yaitu surat An-Nahl ayat 120, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 59. Li'annal hadis huwa fi man haqqaqa tauhid. Karena hadis ini itu termasuk di dalamnya penjelasan barang siapa yang merealisasikan tauhid. Ya, masuk surga tanpa hisab wala adab, bahkan disebutkan ciri-cirinya. Wa sabaqa lana makna tahqiqit tauhid, dan telah berlalu penjelasan makna tahqiqit tauhid, merealisasikan tauhid itu bagaimana? Annahu takhlisuhu min syawa'ibis syirkil akbari wal asghar. Yaitu beliau sudah menjelaskan, ya sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, tahqiqut tauhid, ya merealisasikan tauhid yaitu apa? Memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran kesyirikan, baik syirik kecil ya maupun syirik besar. Wa minal bid'ah, dan juga dari bid'ah, dari perkara-perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, nah ini karena itu juga konsekuensi dari apa? Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, yaitu kesaksian, ya dua rukun, ya dua rukun kalimat tauhid. Kemudian apa? 4 rukun dari bersaksi kepada bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sehingga diantaranya merealisasikan tauhid juga apa? Menjauhi yaitu kebid'ahan wal mukhalifat, dan hal-hal yang menyelisihi tauhid dan kebid'ahan. Qala an Husain bin Abdurrahman As-Sulami, yaitu Husain di situ disebutkan perawi Husain ibnu Abdurrahman, ya dari Bani As-Sulami, ahadut tabi'ina thiqat, yaitu salah satu dari tabi'in yang terpercaya. Qala kuntu inda Sa'id bin Jubair, saya pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair min akabari at-tabi'in ilman wa wara'an wa fiqhan. Beliau termasuk ulamanya, ya ulama kibarnya tabi'in, orang yang berilmu, orang yang wara', kemudian orang yang faqih, ahli fikih, ahli ilmu. Wa huwa min talami ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dan Sa'id bin Jubair di antara salah satu murid dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qatalahul Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi qabla an yablughal khamsina min umrihi. Qadarullah ma syafa'al. Ya, Sa'id bin Jubair ini dibunuh oleh gubernur Madinah yang bernama Hajjaj ibnu Yusuf. Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, yaitu dibunuh sebelum mencapai usia 50 tahun. Ya, masih ya belum mencapai usia 50 tahun. Wa bi qatlihi usibatil ummatu bi faqti alimi min ajali ulamaiha. Ya, dengan terbunuhnya Sa'id bin Jubair, ya kaum muslimin pada masanya itu sangat kehilangan seorang alim, seorang yang berilmu, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, di antara ulama tabi'in yang mulia, ya yang tinggi kedudukannya, yang tinggi ilmunya, yang wara', yang faqih, ya sehingga mereka merasa kehilangan seorang ulama panutan mereka. Faqala, dalam hadis itu disebutkan ayyukum ra'al kaukabal ladzi anqadal barihata. Ya, Sa'id bin Jubair berkata kepada teman-temannya atau majelisnya atau pada murid-muridnya, siapakah di antara kalian yang melihat bintang yang jatuh pada kemarin malam, tadi malam? Yas'alul jalisina indam. Ya, beliau bertanya kepada orang-orang yang majelisnya, ya kepada murid-muridnya yang berada di sisinya. Wal kaukab maknahu asy-syihabul ladzi yurma bi syayatin alladziina yastarikuna sam'a. Kaukab kaukab maknanya asy-syihab, yaitu bintang yang dijadikan lemparan malaikat untuk melempar syaitan, untuk melempar syaitan yang sedang mencuri berita langit.
Jadi kalau tatkala turunnya wahyu zamannya Rasulullah SAW, langit itu dijaga ketat oleh para malaikat. Ya, dijaga ketat oleh para malaikat sehingga tidak ada celah, tidak ada kesempatan sedikit pun para setan itu mencuri berita langit. Ya, adapun setelah selesai wahyu, turunnya wahyu, jadi para setan ini berusaha mencuri meskipun tetap dijaga, tapi tidak seketat ketika turunnya wahyu pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga ketika ketahuan langsung dilemparkan sihab ini. Ya, lemparan, dilempar ke setan, kalau mengenai ya mati. Ya. Yang mana setan yang mencuri berita langit ini nanti akan menyampaikan kepada tuan mereka. Sebenarnya bukan mereka melakukan itu bukan dalam rangka kemaslahatan untuk dirinya, ya. Pada hakikatnya yang diperbudak adalah manusianya, dukunnya itu yang diperbudak. Karena nanti setan tidak mau memberikan bantuan gratis kepada manusia, harus ada imbalannya. Ya, yaitu imbalannya melakukan kefasikan, melakukan kesyirikan, melakukan sesuatu kekufuran. Ya. Nah, ini disampaikan pada dukunnya lah. Kalau tuannya dikira tuannya itu itu manusianya. Ya, kayaknya mereka lah yang diperbudak. Karena diberikan syarat-syarat yang itu menyelisihi syar'i, bahkan itu merupakan bentuk kekufuran dan kesyirikan. Waliyadzubillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kebenaran akan dicampur oleh 1000 kebohongan. Ya, makanya kadang dukun itu ketika ada orang yang dukun benar ya, kadang ada yang bertanya pada dukun atau minta bantuan dukun atau bertanya sesuatu yang gaib, ya kadang ada benernya. Tapi kata Nabi, satu kebenaran dicampur dengan 1000 kebohongan. Nah, ini kalau dari sisi hukum syar'i, mana yang lebih mending? Dukun asli atau dukun palsu? Mana dari sisi syar'i yang paling mending? Ada yang tahu nggak? Jangan sampai nggak tahu. Ya. Nah, kita belajar tauhid agar kita juga mengetahui apa itu tauhid, apa itu lawan dari tauhid, agar kita menjauhi lawan dari tauhid dan mengamalkan tauhid itu sendiri. Nah, tauhid itu juga bertingkat-tingkat. Begitu pula kesyirikan juga bertingkat-tingkat. Ya, begitu pula kemaksiatan itu juga bertingkat-tingkat. Dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Jadi nggak sama levelnya. Nah, ini yang mending dukun asli atau dukun palsu. Ya, kebanyakan orang mending dukun palsu. Ya. Dukun asli katanya. Karena bisa membantu ya, waliyadzubillah. Maka yang benar adalah yang paling mending, ya sebenarnya nggak ada mendingnya ya. Cuma kalau dilihat dari sisi level, yaitu yang paling ringan adalah dukun palsu. Dukun palsu hanya berdusta. Dukun palsu hanya berdusta. Adapun dukun yang asli, ya kecuali dukun palsunya juga melakukan kesyirikan, nah ini sama aja kalau gitu, double berarti. Ya, kalau dukun asli itu pasti melakukan kesyirikan, bentuk kesyirikan, yaitu meminta tolong kepada jin. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini al-kawakib. Ya, walaysa ma'nahu annal kawakib nafsuhu yaskutu. Ya, maknanya kawakib itu bukan bintang itu sendiri. Walakin yanfasilu minhu syadiyat. Ya, akan tetapi pecahan atau serpihan bintang. Kan bintang itu kalau tahun 80, ketika saya tahun 80 90-an itu Masya Allah ya, saya melihat langit itu sering melihat bintang-bintang di langit begitu indah. Kalau zaman sekarang saya perhatikan langit itu jarang melihat bintang, itu jarang. Seandainya pun dapat itu sedikit. Entah itu karena ya awannya terlalu banyak, ya asapnya terlalu banyak, atau nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, atau memang sudah bumi ini memudar, ya sudah tua, ya tunggu tanggal mainnya untuk terjadinya hari kiamat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah itu bercahaya bintang. Nah, ini maksudnya bukan bintang semuanya jatuh, apalagi kalau jatuh ke bumi ya hancur bumi. Ya, ini kata beliau serpihan dari bintang tersebut, pecahannya. Alladzi anqadal barihata. Kemudian di situ disebutkan
bintang yang jatuh tadi malam. Ai alladzi saqata. Qala Husain ibnu Abdurrahman ana. Kemudian Husain ibnu Abdurrahman itu menjawab, saya melihat. Wal barihata kalimatun tutlaqu ala lailatil madiyah. Lah ini ada kalimat dalam bahasa Arab al-bariha sama al-lail. Al-bariha sama al-lail sama-sama tadi malam. Sama-sama maknanya malam. Cuma penggunaan kalimat itu berbeda. Ini keluasan bahasa Arab. Ya, ma qabla zawali yuqalu lahul lail. Kalau kita mengatakan sebelum zawal, sebelum duhur, ya, misalkan ngomong tadi malam, itu bahasanya al-lail. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Itu madza sana'ta fil lail. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Itu pakai bahasa al-lail. Kalau sebelum duhur. Kemudian wa ma ba'da zawali yuqalu lahul bariha. Kalau dikatakan setelah zuhur maka al-bariha. Misalnya pada zuhur atau sore ini ya, apa yang kamu lakukan tadi malam? Itu pakai lafaz al-bariha bukan al-lail. Ya, min baraha syai' idza fata wa dhahaba hada indal arab. Yaitu apabila sesuatu telah pergi atau telah berlalu, yaitu zawal, ya, zawal telah berlaku. Inilah yang ya dalam tata bahasa, dalam bahasa Arab memiliki makna tersendiri. Kemudian qauluhu qultu ana. Nah, di situ dalam hadis disebutkan saya, yakni ana raaitul kaukaba wa dalla hada ala anna hada rajul lam yanam. Situ disebutkan saya, yaitu Husain bin Abdurrahman. Saya melihat bintang yang jatuh tadi malam. Ini menunjukkan beliau belum tidur atau tidak tidur, bangun. Nah, kalau tidur kan tidak akan kelihatan. Tsumma innahu khasya ala nafsi minar riya. Ini juga menunjukkan beliau takut riya. Takut terjumus kepada riya. Karena setiap orang itu berpotensi untuk melakukan riya dan hasad. Sekali lagi, setiap orang berpotensi dalam setiap amalannya melakukan riya dan hasad. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perbuatan riya, ya, ingin dipuji manusia, itu dia menjelaskan bahwasanya saya tidak dalam keadaan sholat. Saya tadi malam bukan bangun itu bukan untuk mengerjakan sholat, agar tidak riya, agar masya Allah ini bangun setiap hari ini. Ya, berbeda pada zaman sekarang, zaman medsos. Ya, jam 3 buat status, padahal belum tentu sholat. Ya, belum tentu sholat. Menampilkan, membuat status kata-kata mutiara, jam 3 dipasing jam 3, padahal belum tentu sholat. Bisa jadi dia sibuk membuat status, lihat status sana, status ini, waliyadzubillah. Jam 3 dihabiskan sampai adzan subuh, ketinggalan. Orang yang membacanya seakan-akan melihat wah, masya Allah, dia bangun setiap hari ini membuat status setiap jam 3 ini. Ya, nah ini, apalagi yang para jomblo, ya, ngubungi jomblowati, ya. Kalau ada orang yang seperti itu, ya, para jomblo atau mungkin para duda, ya, yang hendak melamar dengan rayuan-rayuan seperti itu, hendaknya segera diblokir. Kalau memang mau melamar, datangi orang tuanya. Ya, jangan katakan, "Ukti sudah bangun belum? Ayo sholat." Padahal kalau sudah jadi suami istri, malah dibangunkan susah. Lah, nggak pernah sama sekali, waliyadzubillah. Ini mana ini rayuannya dari awal? Ya, makanya jangan terkecoh dengan media sosial. Ya, sholat ditampakkan sajadahnya, difoto buat status, waliyadzubillah. Ya, maka ini ya akan menjerumuskan seseorang untuk berbuat riya. Contohlah seorang tabi'in yang mulia ini, Husain bin Abdurrahman, ya, sebelum orang-orang mengira dia melakukan kebaikan, melakukan sholat malam, beliau langsung mencegahnya. Ya, bahwasanya beliau tidak melakukan sholat. Ama inni lam akun fi sholatin. Ya, ketahuilah bahwasanya saya tidak dalam keadaan sholat tadi malam. Yakni la tadunnu anni ya sahartu atahajju. Ya, saya bangun malam itu tidak melakukan sholat tahajud.
Khasya ala nafsir riya. Beliau takut untuk apa? Terjadi riya, muncul riya di dalam hatinya. Ayyum dahu bi syai'in laisa fihi, yaitu dipuji dengan sesuatu yang dia tidak dilakukan. Inilah yang terjadi pada zaman medsos. Ya, yaitu apa? Sehingga orang mengira melakukan suatu kebaikan yang tidak ia lakukan. Ingin dipuji-puji orang, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang, waliyadzubillah. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu kemudian dipuji masih mending. Zaman sekarang kebanyakan tidak melakukan sesuatu, seolah-olah dia melakukan sesuatu kemudian mendapatkan pujian dan tidak dibantah pujian tersebut. Nah ini sebelum, contohnya ini lihat seorang tabi'in rahimallahu ta'ala, sebelum dipuji orang langsung meluruskan anggapan orang-orang agar tidak salah memuji, agar tidak muncul riya di dalam hatinya. Ya, wa hadza min wara'is salafi wa wabti'adihim anil riya'i wa tazkiyatin nafsi. Inilah termasuk waroknya para salaf. Ya, tiga generasi terbaik. Tiga generasi terbaik yang pertama. Dan itulah kebiasaan mereka untuk menjauhi riya dan untuk menjauhi mentazkiyah dirinya sendiri. Ya, nah sekarang terkadang apa? Kita seolah-olah melakukan sesuatu untuk mentazkiyah diri sendiri. Kadang, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Finanda hafizallahu taala, kadang seseorang itu memuji dirinya sendiri dengan menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Saya itu orang bodoh, saya itu orang ini. Tapi apa? Tujuannya agar orang itu memuji. Wah, masya Allah ini orangnya tawadhu, orangnya rendah diri, orangnya waro. Ini juga termasuk apa? Termasuk sesuatu amalan yang menjerumuskan ke dalam riya, waliyadzubillah. Ya, menjatuhkan diri sendiri untuk mendapatkan pujian orang lain. Kita semuanya sama, terutama orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sama semuanya. Ya, terutama di zamannya media sosial zaman sekarang. Li'anna hadza yunafil ikhlas, karena hal ini akan menafikan yaitu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya sering mengingatkan diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian, hendaknya kita memiliki amalan ibadah, amalan saleh yang tidak diketahui oleh siapapun. Ya, baik itu apa? Orang lain maupun keluarga kita. Ya, misalkan antuna semuanya, para ummahat, ya, bangun tengah malam, kalau bisa nggak diketahui. Ya, baru setelah itu apa? Bangunkan suaminya misalkan, kemudian dia tidur sehingga suaminya mengira apa? Mengira tidur. Ya, kemudian sedekah. Ya, sedekah duitnya sendiri ya. Kalau duitnya suami harus izin. Duitnya sendiri tanpa diketahui orang lain, bahkan suaminya tidak mengetahuinya. Ya. Nah itu. Ya, sehingga kita apa? Ya, karena kalau kita melakukan suatu amalan itu pasti berpotensi untuk melakukan riya. Ya, berpotensi kita akan digoda oleh setan agar kita berbuat riya. Ya, oleh karena itu apa? Di antaranya para salaf, kebiasaan para salaf mereka ya, itu melakukan suatu amalan secara sembunyi-sembunyi. Ya, meskipun kita mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tapi hendaknya ada suatu amalan yang bisa kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang sebelum ditutup ada yang perlu ditanyakan. Ya, kedepannya ya kalau ada pertanyaan itu bisa ditulis sebelum ditutup ya, sehingga kemudian kertas bisa ditaruh di bawah pintu ya, yang berkaitan dengan pembahasan ya kajian kali ini. Kalau seandainya ada pertanyaan, sehingga apa? Jam setengah 6 kurang 10 itu bisa dihentikan. Ya, untuk kedepannya yang bagi bertanya silakan ditulis. Ya, kalau memang ada pertanyaan nanti setengah 6 atau setengah 6 kurang 5 atau kurang 10 menit bisa saya hentikan sehingga digunakan untuk tanya jawab. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.